Three, two, one, Ceklik. Oke, terima kasih Pak. Malam tahun baru, tiup trompet. Apa kabarmu, besti-besti Komet? Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya, host podcast Obat Makanan yang Edukatif dan Terkini, Komet, bersama dengan Bapak Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, Bapak Taruna Ikrar. Terima kasih untuk kesediaannya Pak, keluangan waktunya, dan sangat berbahagia sekali kami bisa menghadirkan Bapak di sini di acara Komet kita. Saya juga bahagia sekali diundang. Perjalanannya gimana Pak? Lancar sampai ke Pekanbaru? Lancar. Lancar ya Pak ya, Lancar. Alhamdulillah. Karena kita sudah sampai di bumi Melayu, di bumi Lancang Kuning. Afdolnya kita harus berpantun dulu Pak. Oh begitu. Izin saya berpantun dulu ya Pak ya. Beli tanjak warnanya biru, tanjak dipakai di tanah Melayu. Selamat datang Pak Taruna di Pekanbaru. Bahagia kami bisa bertemu. Sungguh bahagia mendengar pantunnya. Alhamdulillah. Tambah ya Pak. Iya. Ya, jarum hilang di tengah jerami, kain kebaya di dalam peti. Kedatangan Bapak sudah kami nanti-nanti. Motivasi kami berbakti untuk negeri. Iya Pak. Ya. Lihat semangat Bapak. Semangat pengabdian. Iya, benar. Jadi kita harus nih staf-staf Bapak juga punya pemimpin yang semangat. Kenapa stafnya nggak semangat ya Pak? Iya dong. Baik. Tuh, semangat yuk. Iya Pak. Kemudian ini Pak pepatah, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Nah kita staf Bapak kan harus cinta nih sama Bapak. Ya. Nah kalau cinta kan harus kenalan dulu Pak. Nah boleh dong Bapak spill sedikit perjalanan Bapak mulai dari kecil, remaja, sampai akhirnya dilantik oleh Bapak Presiden Jokowi menjadi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. Ya, terima kasih untuk nanyanya seperti itu. Bicara tentang masa kecil tentu adalah masa yang sangat indah ya. Saya lahir di tanah Goa, tepatnya di Sulawesi Selatan pada tahun 1969. Tapi kelihatannya masih muda Pak. Jadi usia sekarang sudah 55 tahun. Tapi kelihatan 40 Pak. Oh, alhamdulillah. Kemudian lulus SD di sana, lulus SMP hingga SMA di SMA Negeri 1 Makassar, kemudian lanjut bebas tes di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin lewat jalur PMDK. Dan pada saat yang bersamaan sebetulnya saya juga lulus ada yang disebut dengan BPPT program ke Jepang. Tapi ibu saya menginginkan saya jadi dokter. Saya lepas yang ke Jepang, saya lanjutkan pendidikan dokter saya. Dan saya lulus tahun 1997. Terus saya lanjut pendidikan master farmakologi saya dengan titelnya namanya M.Biomed, tapi spesialisasinya farmakologi di Kedokteran Universitas Indonesia. Itu tahun 2002. Kemudian saya lanjut ke Jepang tahun 2002 melanjutkan PhD atau doktor di bidang doktornya di bidang biomedical and vital control, sementara spesialisasi saya di bidang kardiologi intervensi. Kemudian tahun selanjutnya saya lanjut ke Italia sebagai visiting scholar, visiting doctor. Terus kemudian saya masuk ke Amerika lewat program NIH, National Institute of Health Program, melanjutkan pendidikan postdoktoral di University of California.
kampusnya di Irvine. Dan setelah lulus itu saya lanjut menjadi academic staff yang kita sebut dengan asisten spesialis dan spesialis. Nah, itu berarti bukan S3 atau S4 ya, tapi itu postdoktoral, dan saya lanjut juga yang disebut dengan di Harvard University untuk namanya research scholar itu tahun 2014. Dan akhirnya saya berkarir di California sebagai profesor, berkarir sebagai senior scientist di Ivita Biomedical, di Steenblock Research Institute, dan di Pacific Health Science University. Hingga kita juga menjalankan diri sebagai praktek seorang dokter. Hingga pada akhirnya tahun 2024, tepatnya 19 Agustus, saya dilantik sebagai Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. Ya kurang lebih begitulah perjalanannya. Berarti long life learner ya Pak ya. Ya. Sepanjang hidupnya terus belajar. Belajar. Iya, inspiratif sekali Pak untuk kami pegawai Bapak nih yang kadang merasa udah cukup jadi pegawai, ternyata harus terus lagi untuk mengasah ilmu ya Pak ya. Karena kan belajar itu adalah mencari sesuatu yang baru, sesuatu tantangan baru, challenging, a new challenge. A new challenge itu ya salah satu yang kita tempuh lewat pendidikan. Dan saya bersyukur seluruh masa pendidikan saya itu dibiayai oleh scholarship. Selain karena saya bukan orang mampu, juga karena memang ada standar yang dia miliki, kompetitif kan, jadi ya persaingan. Dan ternyata saya mampu selalu menjadi ya rata-rata yang terbaik. One top percent. Keren Bapak Kepala Badan kita nih teman-teman. Ya Pak, kalau ini kan perjalanan pendidikannya nih keilmuan. Ya. Kalau keluarga boleh Pak di-spill sedikit aja. Ditanya juga ya keluarga. Saya bertemu dengan istri itu pertama kali tahun 2020 ya. Tahun 2000 bukan 20, tahun 2000. 2000. Itu di perpustakaan kedokteran UI di Salemba. Romantis ya, saya bisa bayangin adegannya nih Pak. Adegannya cari-cari buku gitu ya Pak, ya. Terus ketemu mata dengan mata gitu ya Pak ya? Enggak. Yang cinta pertama saya, dia justru tidak punya perhatian sama saya. Oke Pak, terus Pak? Ya, akhirnya saya kan, dia lagi belajar, mau selesaikan referatnya di pediatrik kan, di bagian anak. Akhirnya saya melihat namanya ada, terus saya minta tolong sama teman untuk dapatkan alamatnya dan nomor teleponnya. Saya dapat, saya hubungin, dan ternyata disitulah mulai kita berkomunikasi. Singkat cerita, ternyata dia juga senang sama saya. Ya, kita sepakat untuk menikah kan gitu. Anak Pak, putra berapa orang? Ada 3 orang. 3 orang. Ada 3 orang. Satu lahir di Jepang, lainnya lahir di Amerika. Keren. Kalau nggak salah Ibu orang Pekanbaru ya Pak ya? Oh iya, orang Pekanbaru. Iya Pak, berarti Pekanbaru nih ceweknya lawa-lawa ya Pak? Apa itu lawa-lawa? Lawa-lawa tuh cantik-cantik Pak. Oh iya, cantik-cantik. Lawa, jadi ada satu cewek Pekanbaru yang akhirnya nyangkut di hati Pak Taruna. Iya betul. Oke Pak, ini kunjungan kerja Bapak ke Balai Besar POM di Pekanbaru atau ke Provinsi Riau ini dalam rangka apa Pak? Kita boleh informasikan ke besti-besti komet kita? Ya, tujuan kami hari ini sebetulnya datang ke Pekanbaru karena ada dari Deputi Penindakan, ada penemuan obat tradisional tetapi berisi bahan kimia obat. Kemudian ternyata itu juga ilegal. Ilegal dalam artinya tidak memiliki izin edar. Produksinya juga tidak memproduksi dengan cara obat tradisional yang benar atau yang baik, dan karena mengandung bahan-bahan yang berbahaya dan sudah diproduksi ribuan dan diedarkan, ini berbahaya sekali. Jadi
itu tujuan utama kami melaksanakan penindakan. Ingin menunjukkan bahwa Badan POM itu lembaga yang tidak bisa diremehkan. Badan POM itu adalah lembaga yang punya otoritas oleh negara dan harus tegas. Artinya, ini salah satu bukti ketegasan kami. Dalam waktu 2 bulan kepemimpinan saya di Badan POM, ini adalah penindakan yang keempat. Dan berikutnya kami akan lakukan penindakan-penindakan selanjutnya. Jadi kita tidak main-main, kita tegas. Untuk besti-besti komet kita Pak mungkin belum tahu kenapa sih obat tradisional atau obat bahan alam itu tidak boleh mengandung bahan kimia obat. Tuh biasa kami juga tiap hari minum obat gitu. Kira-kira perlu dikasih paham nih kan Pak gitu ya. Kira-kira kenapa ya Pak? Jadi begini, obat asli Indonesia yang dikembangkan menjadi obat tradisional itu jumlahnya sangat banyak, hampir 17.000 jenis. Dan obat asli Indonesia atau obat tradisional ini adalah kita perlu menjaga bahwa obat-obat tradisional ini, obat asli Indonesia ini adalah keasliannya, kualitasnya, dan tentu karena sudah dipakai selama dalam turun-temurun itu berarti aman. Nah, kalau obat asli ataupun obat tradisional ini dikasih kandungan tambahan obat kimia, dampaknya apa? Kita tahu obat kimia itu adalah obat yang secara kemikal diekstrak. Dia punya kemampuan memberikan respon yang cepat, tapi dengan adverse reaction atau efek samping yang macam-macam. Nah, kalau obat asli Indonesia atau obat tradisional ini dipasarkan, kemudian rakyatnya ditipu dengan dimasukkan obat-obat kimia, dan obat-obat kimia ini berbahaya karena obat kimia ini kalau tidak sesuai dengan anjuran dokter, sesuai dengan kebutuhan tubuh kita, dia punya reaksi negatifnya macam-macam. Bisa osteoporosis, bisa menimbulkan gangguan hati atau kerusakan hati, bisa menyebabkan gangguan hormonal atau kerusakan hormonal, bahkan bisa menyebabkan gangguan jantung, bahkan kematian. Nah, kita tidak ingin rakyat kita mengkonsumsi makanan obat tradisional ini, tapi dia tidak tahu isinya ada obat kimia di dalamnya, sehingga dia mengkonsumsi melebihi dari dosisnya, dan tentu dampak negatif yang disebutkan tadi bisa terjadi. Hal yang lain, kenapa kita juga perlu kontrol cara pembuatan obat yang baik? Karena pada saat dia dibuat, apalagi dibuat dalam bentuk massal, dalam bentuk banyak, itu kan di situ proses pembuatannya, proses penapisannya, bisa saja ditumbuhin mikroorganisme, misalnya jamur, bakteri misalnya salmonella, bakterium, kemudian juga bisa jadi ada logam-logam berat di situ yang berbahaya. Nah, bayangin kalau ini semuanya sudah ada logam beratnya, ada mikroorganismenya, ada bakterinya, ada jamurnya, terus dicampur lagi obat yang tidak seharusnya ada dalam bahan alam ini, kemudian dipasarkan secara, itu kan artinya secara jelas ini akan meracuni rakyat kita. Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk menjaga keamanan, menjaga bagaimana rakyat kita ini bisa makan, minum, dan mengkonsumsi obat-obat apakah tradisional, kosmetik, dan sebagainya secara baik, secara aman, dengan standar yang baik, itu artinya sangat berbahaya. Kita ingin menjaga rakyat kita jangan sampai masuk ke tingkat keracunan. Keracunan itu kan bisa secara individu, bisa secara endemik, bisa bahkan secara massal. Kita tidak mau itu terjadi. Kita mau melindungi rakyat kita. Juga bukan hanya rakyatnya yang dilindungi. Kan banyak juga perusahaan-perusahaan UMKM yang baik, yang benar melakukan registrasi dan sebagainya. Dengan ada ini kan membuat cacat dan membuat orang tidak mau beli obat tradisional kalau itu terjadi. Jadi ini bagian dari upaya kami Badan POM menjaga industri yang resmi,
industri yang legal. Karena kenapa legal penting? Karena artinya sudah kita kontrol, sudah kita atur, sudah kita dampingi, ya kan? Itu yang pertama. Juga mengawal dan mendampingi rakyat kita secara keseluruhan supaya tidak mengalami keracunan. Jadi intinya ini sudah kita jalankan sesuai undang-undang, sesuai dengan peraturan yang ada, dan intinya melindungi rakyat Indonesia. Dan itu tupoksinya Badan Pengawas Obat dan Makanan. Lembaga itu ada karena tugas ini. Jadi merasa beruntung sebagai bangsa Indonesia ada Badan POM ya Pak Iya ya. dong. Bukan menjulitin pekerjaan kita ya Pak ya. Iya. Ini kalau sudah ada kasus netizen tuh BPOM gitu. Padahal kita melindungi ya Pak ya. Iya. Pak, ini terkait UMKM nih. Gebrakan Bapak nih sebagai Kepala Badan POM RI yang baru untuk UMKM kita supaya lebih mudah dalam berusaha, kira-kira apa nih Pak? Nah, begini, kalau bicara UMKM saya ingin melihat dulu jumlahnya ya. Bahwa jumlah UMKM itu sangat banyak. Pelaku UMKM dari seluruh divisi, seluruh produk itu jumlahnya adalah 61 juta. Dari 61 juta itu, yang pelaku UMKM khusus yang berhubungan dengan makanan, minuman, obat-obatan, obat tradisional, jamu-jamuan, kosmetik itu sebetulnya 1,7 juta. Nah, tapi yang terregistrasi di Badan POM baru sekitar lebih dari 10 ribuan. Jadi kan masih sangat banyak yang belum terregistrasi, masih sangat banyak yang belum mendapat sentuhan Badan POM. Kita ingin menyentuh mereka. Menyentuhnya bukan untuk kepentingan Badan POM, untuk pertama menyentuh UMKM yang jumlahnya banyak ini, supaya nanti produksinya kualitasnya terjamin. Supaya produksinya kualitasnya selain terjamin, juga dia punya kualitas keamanannya juga jelas. Kemudian yang ketiga, kita berharap karena ada hal-hal yang sesuai dengan cara pembuatan yang benar, cara pembuatan pangan yang olahan yang benar dan sebagainya, maka bisa dikemas. Karena bisa dikemas, bisa diproduksi dalam bentuk besar, dalam bentuk banyak. Nah, kalau dalam bentuk banyak bisa dipasarkan di luar dari wilayah mereka. Dan tentu ini bisa menaikkan dari hanya sekedar usaha mikro dan kecil, bisa naik menjadi usaha menengah yang modalnya lebih besar, keuntungannya lebih besar, bahkan bisa diekspor. Jadi dengan demikian tupoksi Badan POM adalah proses pendampingannya di situ untuk bisa. Nah, nanti kita kerjasama dengan lintas sektoral, apakah itu lewat koperasi, dengan Kementerian Koperasi, kita kerjasama dengan lembaga lain, misalnya Kementerian Perdagangan dan seterusnya, atau Kementerian Industri. Nah, kita kerjasama dengan Kementerian Kesehatan, dinas-dinas kesehatan. Nah, jadi yang jelas targetnya Badan POM ingin meningkatkan jumlah serapan registrasi kita, jumlahnya UMKM yang terregistrasi di Badan POM meningkat. Yang kedua, kita mau intervensi untuk kepastian keamanannya, kepastian khasiatnya, dan kepastian manfaatnya dan kualitasnya. Kemudian yang ketiga, kita mau intervensi dalam bentuk ini bisa menjadi penopang utama ekonomi nasional kita. Jadi dengan demikian, kalau UMKM dengan bekerja dengan tepat, tentu usahanya bisa meningkat. Nah, produksinya meningkat, penghasilannya meningkat, keuntungannya meningkat, sehingga statusnya meningkat dari ekonomi kecil dan mikro meningkat jadi ekonomi menengah, bahkan bisa loncat tergantung. Dan oleh karena itu, apa yang dilakukan Badan POM? Melakukan pendampingan. Itu intervensi pertama. Bahwa kalau misalnya Anda jauh dari kantor Badan POM, Balai POM, atau kantor loka di Badan POM, Anda bisa lewat digital. Kan semuanya punya handphone. Kalau Anda susah dari segi itu, bisa dengan cara yang lebih spesifik lagi. Kita bisa terjun langsung lewat pendampingan yang kita lakukan. Kemudian hal yang lain, kalau Anda tidak punya apa yang kita sebut dengan modal,
kita sudah hubungkan, kita sudah punya komitmen kerjasama dengan keuangan yang berupa Bank Mandiri atau Bank Rakyat Indonesia. Kalau itu juga sudah ini, Anda teknologinya belum punya, nah kita punya banyak usaha-usaha yang menengah. Dia bisa, at least bisa menjadi bapak angkatnya atau parentnya untuk melatih. Dalam bentuk apa? Bisa kontrak, kerjasama kan? Jadi brandingnya UMKM yang pegang, tapi proses produksinya karena bahannya kurang bagus, kurang sesuai standar, ya diproduksi aja di tempat yang terstandar tadi. Yang penting ada kontrak. Itu contoh kita sudah berlakukan di UMKM kosmetik. Nah, jadi dengan demikian maka sudah sangat jelas kita sudah bekerja, Badan POM bekerja sesuai dengan tugasnya, dan sekaligus kita punya targetnya jumlah UMKM yang terregister di Badan POM meningkat, tetapi di lain sisi juga kita berharap intervensi kita bisa meningkatkan keuntungan, bahkan kualitas dari UMKM ini meningkat dari hanya sekedar mikro dan kecil bisa jadi meningkat menjadi menengah. Itu dilihat dari modalnya, dilihat dari keuntungannya. Jadi Badan POM ingin berkontribusi untuk meningkatkan harkat dan kesejahteraan rakyat Indonesia secara keseluruhan. Termaktub dalam visi dan misinya ya Pak ya. Iya, betul. Kemudian di beberapa podcast juga Bapak sampaikan untuk waktu evaluasi registrasi sudah dibabat habis ya Pak ya, dipercepat. Ya, dipercepat supaya tidak terlalu birokrasinya bertele-tele. Kita sudah bantu dan tidak terlalu banyak sertifikat yang dibutuhkan seperti yang orang gembor-gemborkan. Saya kira Badan POM sudah lebih simple, lebih terukur apa yang telah kita jalankan. Sudah brandingnya sudah berubah ya Pak ya, iya. dari yang dulu. Terima kasih Bapak, waktunya sangat sedikit sekali sih menurut saya untuk menggali informasi yang lebih banyak. Sangat inspiratif sekali bagi kami, staf Bapak di UPT, Balai Besar POM pun di mana saja. Semoga apa yang Bapak sampaikan bisa menjadi penyemangat kami, staf-staf Bapak. Sukses kami ucapkan dan kami siap mendukung program Bapak ke depan. Ya, terima kasih atas bantuan dan supornya. Kita berharap bahwa Badan POM itu dekat dengan rakyat, dekat dengan media, dan Badan POM hadir untuk masyarakat luas. Itu intinya. Siap Pak. Karena tadi diawali dengan pantun, kita akhiri dengan pantun lagi ya Pak. Iya dong, saya sangat senang dengar pantun. Lanjut dong. Oke ya Pak ya. Budak Melayu banyak yang lawa. Cantik ya Pak. Nah, lawa karena paham ilmunya. Beli produk tak ada BPOM-nya. Jangan ya Dek ya, bahaya, tak jadi lawa. Iya betul. Luar biasa. Kita akhiri dengan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri apa? 3, 2, 1, ceklik lagi. 3, 2, 1, ceklik.